Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini berisikan pameran akhir perkuliahan pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Materi yang kami sajikan berhubungan dengan pengalaman melakukan PPL prajabatan di sekolah dengan di bawah bimbingan guru pamong Bapak Ludi Bambang Sasongko dan dosen pembimbing lapangan Ibu Rita Lefrida. Kami mahasiswa program studi PPG Prajabatan Universitas Tadulako gelombang 2, yaitu Muhammad Fahrul Razi dan saya sendiri Jihan Fazlika pada pendidikan matematika akan memaparkan hasil penelitian kami dan bagaimana kami mengajar di sekolah berdasarkan PPL siklus 1 pada pembelajaran terbimbing. Berikut ini identitas sekolah tempat kami melakukan praktek pengenalan lapangan. Nama lembaga, Sekolah Menengah Atas Negeri Model Terpadu Madani, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, nomor 45, Kelurahan Palise, Kecamatan Manti Kulore, Kota Palu. Sekolah ini dikepalai oleh Bapak Dahlan Muhammad Saleh dengan status akreditasi sekolah A dan masih menggunakan kurikulum 2013. Mari kita lihat hasil observasi yang dilakukan oleh Saudara Fahrur pada kelas 10-2. Terlihat sarana dan prasarana telah disediakan di dalam kelas, sehingga peserta didik termotivasi untuk aktif pada proses pembelajaran. Peserta didik di kelas ini memiliki kecerdasan sosial yang cukup baik karena mampu bersikap toleransi dengan temannya. Berikutnya, baik saya maupun Fahrur pada siklus 1 pembelajaran terbimbing mengajarkan mata pelajaran matematika peminatan dengan materi inti aturan penjumlahan 2 vektor. Kami mengajar di hari yang sama, hanya berbeda jam pelajaran. Dari hasil observasi yang dilakukan menggunakan angket pada Google Form dan observasi langsung, Fahrur menyimpulkan bahwa peserta didiknya di kelas 10-1 memiliki gaya belajar visual, sehingga model pembelajaran yang dipilihnya adalah Realistic Mathematics Education berdasarkan analisis KD bersama guru pamong, yakni Bapak Ludi. Nah, ini merupakan RPP yang dirancang oleh Saudara Fahrur dengan dibantu oleh guru pamong dan telah ditinjau oleh DPL. Selanjutnya, merupakan lembar kerja siswa yang dirancang sendiri oleh Saudara Fahrur. Berikut ini juga lembar kuis dan format penilaian sikap untuk peserta didik yang dirancang oleh Saudara Fahrur. Ayo sama-sama kita lihat hasil dokumentasi dari pembelajaran terbimbing siklus 1 Saudara Fahrur. Pada siklus 1 ini, Saudara Fahrur menerima saran dan penilaian dari refleksi selama proses pembelajaran yang ia lakukan dari guru pamong dan DPL tentang manajemen waktu agar lebih efisien, serta ia disarankan untuk meningkatkan keterampilan pembuatan materi ajar dan penggunaan papan tulis dengan baik. Ayo kita melihat bagaimana saya membuat rancangan pembelajaran dan asesmen saat mengajar di pembelajaran terbimbing siklus 1 pada kelas 10-2. Hasil observasi yang saya lakukan, baik secara langsung maupun menggunakan angket online, memperlihatkan bahwa karakteristik peserta didik cukup beragam. Ini disebabkan karena terdapat suku dan agama yang beragam di kelas 10-2. Kamu akan mudah membedakan peserta didik di dalam kelas 10-2 karena fisik yang cukup mencolok. Walaupun saya dan Fahrur mengajar pada materi yang sama, namun saya menggunakan model pembelajaran Windows Shopping Learning berdasarkan gaya belajar peserta didik yang lebih ke arah visual kinestetik. Sebenarnya pada RPP yang saya tampilkan ini terlihat dengan jelas sintaks dari model pembelajaran yang saya gunakan. Kamu dapat melihat bahwa setiap fase akan terperinci dengan jelas apa yang saya lakukan saat mengajar di kelas. Selanjutnya, kita beralih pada LKPD. Pada lembar pertama LKPD, peserta didik akan disajikan instruksi kegiatan pada model pembelajaran Windows Shopping Learning. Ini berfungsi agar peserta didik dapat mengetahui step by step dari pembelajaran hari itu yang saya lakukan. Kamu tidak dapat melihat dokumentasi pada fase 1 karena posisi duduk peserta didik dari awal saya masuk ke dalam kelas sudah berdasarkan kelompoknya. Nah, inilah fase 2 dan 3 pada model Windows Shopping Learning. Untuk fase 4, fase yang paling seru karena peserta didik dapat memamerkan hasil kerja kelompoknya. Namun, fase setelahnya tidak sempat saya lanjutkan karena kehabisan waktu.
Pada fase tiga sebelumnya, pengerjaannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Ayo kita lihat lembar penilaian sikap untuk peserta didik yang mereka isi secara mandiri. Setelah pembelajaran berakhir, saya menerima refleksi dari DPL berupa tidak melakukan ice breaking. Sedangkan guru pamong melihat alat dan bahan yang saya sediakan untuk membuat karya pameran membutuhkan kreativitas yang lebih, sehingga membutuhkan banyak waktu. Dan inilah saran yang saya dapatkan dari DPL dan guru pamong. Terima kasih sudah menyaksikan pameran akhir perkuliahan ini, dan sampai jumpa pada pembahasan menarik yang lain. See you!